Para pejuang skripsi, apa kabar? Semoga selalu sehat dan selalu semangat dalam mengerjakan skripsi teman-teman semuanya ya. Tentu masih ingat betul di kepala kita, di ingatan kita bahwa beberapa waktu yang lalu fenomena Citayam Fashion Week itu booming banget. Nah, saya tidak latah membahas apa itu Citayam Fashion Week dari sisi kehebohannya, tetapi karena topik dari channel ini adalah membahas tentang penelitian, ya, tentang skripsi, tesis maupun disertasi. Tentu saya akan membahas dari aspek penelitiannya. Nah, pertama saya ucapkan selamat datang di channel Tirta Musitama. Di channel ini teman-teman bisa mendapatkan tips sukses belajar di perguruan tinggi ya, khususnya buat kalian semua yang saat ini sedang mengerjakan skripsi gitu. Waduh, sampai mana yang udah mengerjakan skripsi? Semangat, semangat, semangat selalu ya. Saya Profesor Tirta Musitama yang akan mendiskusikan topik-topik menarik seputar penyelesaian skripsi dengan teman-teman semuanya. Ya, kembali kepada topik yang tadi saya bahas di awal, bahwa beberapa bulan terakhir, bahkan beberapa minggu terakhir, beberapa hari terakhir, itu Citayam Fashion Week itu booming banget. Anak muda, teman-teman yang dari daerah Citayam itu naik kereta gitu ya, dan juga ada sampai ke Duku Atas. Di sekitar situ mereka mengadakan peragaan busana dengan outfit-outfitnya yang luar biasa menarik gitu. Dan mereka kemudian ya, dengan percaya diri ya tetap melenggang-lenggok seolah-olah ada di catwalk, tetapi ternyata kemudian itu menjadi oh, perdebatan banyak orang. Nah, apa sebenarnya bagaimana kita bisa melihat fenomena Citayam Fashion Week itu sebagai sebuah penelitian kita dan di bidang apapun yang para pejuang skripsi sedang uh, tekuni gitu ya. Nah, ada 5 hal. Mari kita bahas yang pertama. Yang pertama adalah fenomena ini menarik ya. Ini jelas sekali lagi pendekatan yang saya katakan bahwa dalam mengerjakan skripsi itu lihat fenomena di sekitar kita. Kalau kita melihat fenomena Citayam Fashion Week itu juga bisa, bahkan sangat bisa sebagai fenomena penelitian yang bisa kita lanjutkan, kita dalami untuk penelitian kita. Baik itu ya skripsi ya buat kalian semua nih, tesis maupun apalagi disertasi. Nah, jadi sekali lagi, untuk mencari topik penelitian, buka mata, dengarkan, buka juga telinga kita lihat lebar-lebar ya, bahwa kita lihat di sekitar kita. Nah, kalau kita melihat di sekitar kita, gimana caranya Prof? Melihat sekitar kita, tentu ada berita ya. Sekarang kan juga sosial media. Tentu kalian semua punya kan akun Instagram, ya kan, Twitter, mungkin apa TikTok gitu ya. Nah, tentu YouTube juga ya, silahkan. Pasti banyak berseliweran itu berita-berita terkait dengan fenomena-fenomena yang lagi hits gitu ya. Jadi itu salah satu cara membuka penglihatan kita lebih dalam, lebih lebar pendengaran kita, dan juga dari berbagai sumber ya, media massa, televisi, media sosial lah. Kalau kalian jarang nonton TV lagi ya, Anda buka ya, memakai telepon Anda, HP Anda bisa lihat tuh kan, wah apa nih kira-kira berita-berita yang lagi hit sekarang. Nah, itu yang pertama ya. Nah, kemudian hal yang kedua, permasalahan fenomena Citayam Fashion Week itu bisa dilihat dari berbagai sudut pandang. Ya, saya bicara yang praktikal dulu ya. Ternyata kenapa Citayam Fashion Week bisa menjadi permasalahan penelitian? Ya, kita bisa melihat ya bahwa dari sisi yang sederhana sajalah, dari sisi common sense ya dari pandangan publik, itu jalan keblokir ya. Kalau mau jalan nyebrang zebra crossnya itu mengganggu lalu lintas. Nah, satu ya, itu bisa lihat bahwa wah ini pengaturan lalu lintasnya dengan ada kegiatan ini bermasalah. Nah, misalnya dari sisi itu saja. Sisi yang lain mungkin dilihat dari apa? Public space. Ya. Dari ruang publik. Yang mungkin ruang publik ini dulu diciptakan untuk menambah suasana, membuat tempat interaksi antar
warga ya, tidak harus saya bilang warga DKI Jakarta saja loh ya, karena yang bekerja yang sampai ke daerah itu ya duku atas itu dari seluruh Greater Jakarta ya, Jabodetabek. Nah, jadi itu bukan monopoli dari orang-orang Jakarta aja kan. Nah, ini bisa dikaji juga bahwa bagaimana penggunaan public space atau open space. Artinya perlu juga ya berarti orang itu dengan public space ya gitu. Nah, atau bisa juga dilihat bahwa selama ini mungkin pandemi ya mereka anak-anak muda ini banyak di rumah ya mau mengekspresikan diri kemudian terkekang begitu terkekang mungkin dengan berbagai macam aturan-aturan yang ada misalnya ya kan. Nah, terus ketika ada pelonggaran-pelonggaran setelah pandemi mereka semakin mengekspresikan diri bisa saja ya. Belum lagi hal yang lain, ada juga aspek bisnis. Ya, waduh sudah mulai viral, udah mulai ada endorser, influencer, udah mulai ngomongin cuan di situ ya. Nah, ini contoh berbagai permasalahan dan juga belum lagi nih ya terlepas dari kontroversi lagi, ada yang berupaya juga ya untuk mengajukan perlindungan hak kekayaan intelektual untuk nama Citayam Fashion Week. Wah, itu kalau buat teman-teman dari kajian hukum itu juga bisa sangat menarik dikaji. Nah, antara pro kontra, setuju nggak kalau ada orang mengajukan merek itu ya, terlepas siapapun yang mengajukan ya, saya sih nggak masalah. Nah, tapi apakah pantas, apakah patut itu? Gimana secara hukum, boleh apa nggak? Secara bisnis seperti apa? Banyak hal ya. Bahkan nih dari kajian hubungan internasional pun ada juga. Gimana? Nah, ini akan kita bahas di poin yang ketiga. Nah, di poin ketiga, Citayam Fashion Week ya, ternyata bisa dilihat dari berbagai macam bidang kajian. Artinya dari berbagai macam disiplin ilmu. Kalau tadi yang kedua, ada dari sisi kepraktisan, dari persoalan-persoalan publik yang muncul, persoalan-persoalan masyarakat yang muncul. Kalau sekarang di topik yang ketiga ini, terkait dengan kamu mau meneliti Citayam Fashion Week dari bidang apa, bidang kajian kamu apa, prodi kamu apa, program studi kamu apa, sehingga teori-teori yang kamu gunakan, ya perspektif yang kamu gunakan itu adalah perspektif sesuai dengan bidang kajian kamu. Jadi bisa saja kita membahas kalian nih para pejuang skripsi membahas Citayam Fashion Week, tetapi dari aspek hubungan internasional. Wow, Citayam Fashion Week bisa dibahas dari aspek hubungan internasional, Prof. Gimana caranya? Nah, luar biasa ya. Dengan kemajuan teknologi, sosial media, media massa, ternyata banyak juga yang memberikan komentar ya dari luar sana, di luar negeri tentang Citayam Fashion Week ini gitu. Nah, Citayam Fashion Week ini sudah menjadi semacam fenomena ya kebangkitan atau bentuk juga dalam tanda kutip nih perlawanan anak-anak muda gitu dan ingin mengekspresikan diri melakukan sesuatu hal yang inovatif ya. Kemudian itu direcognize, itu dilihat oleh media internasional, oleh pengamat-pengamat budaya, studi kultural ya atau bahkan pengamat-pengamat fashion dunia. Nah, ini lucu ya, lucu dalam hal yang positif, yang keren juga. Wah, ternyata anak-anak muda itu bisa mengangkat nama Indonesia ke dunia. Nah, apakah itu tanpa masalah? Nah, ini yang justru akan kalian bahas. Itu contoh kajian hubungan internasional. Kembali saya tambahkan misalnya dari kajian hukum. Tadi saya katakan, ada yang mau menghakikan, ya, ada yang mau mengajukan perlindungan merek dari Citayam Fashion Week. Seolah-olah kita semua sudah seperti orang latah. Ini bukan karya temuan kita, tetapi kita ingin melindungi itu dengan berbagai alasan. Apakah itu salah? Ini perdebatan yang layak diangkat oleh teman-teman yang mengkaji hukum bisnis, hukum perlindungan kekayaan intelektual ya, HAKI atau intellectual property rights ya. Secara bisnis, secara
untuk pelindungan agar diatur, agar nanti mungkin bisa mendapatkan cuan, di manajemen dengan baik, dikelola yang baik. Nggak ada yang salah orang mau melindungi dengan mengajukan hak kekayaan intelektual itu dengan nama dia atau nama PT tertentu. Tetapi masalahnya itu bukan karya dia misalnya, atau bukan temuan dia gitu, apapun alasannya. Terus publik itu kan ada rasa apakah layak, apakah etis ya mengajukan perlindungan hak kekayaan intelektual bukan karya mereka gitu ya. Nah, ini juga jadi antara persoalan hukum dan juga ada persoalan etik, persoalan kelayakan di masyarakat. Wah, banyak sekali ya. Silahkan nanti tanya para ahli hukum dan kalian semua nih, para mahasiswa hukum bisa mengangkat itu dari aspek hakinya. Contoh, ini bukan hanya satu-satunya gitu ya. Citayam Fashion Week bukan satu-satunya. Perdebatan merek, perdebatan nanti kalau ada perseteruan antara penggunaan merek tertentu, udah banyak terjadi di dunia bisnis kita. Ya, aspek bisnis juga bisa. Aspek kebijakan publik bisa. Aspek tadi saya katakan studi kultural, cultural studies. Apa yang sedang terjadi dengan masyarakat Indonesia ini, khususnya anak-anak muda dari Citayam ini, atau juga dari sosiologis. Ya. Jadi kenapa? Nah, tentu bukan ranah saya bicara detail tentang itu, tapi para teman-teman sosiolog mungkin bisa melihat kebangkitan atau bentuk perlawanan dari anak-anak muda ini. Belum lagi hal-hal yang lain. Kita bisa mendalami bagaimana soal pendidikan mereka juga gitu ya. Ini menjadi hal yang penting. Nah, kita bisa bicara di forum yang lain terkait dengan itu lebih mendalam. Yang ingin saya katakan adalah apapun kajian Anda, bidang studi Anda, bisa mendekati atau bisa meneliti fenomena dalam penelitian, khususnya dalam Citayam Fashion Week. Oke, Prof. Tirta, apa yang keempat? Nah, maju terus dong. Ya, yang belum subscribe silahkan subscribe ya. Yang menilai bahwa video ini bernilai silahkan diklik like. Yang keempat adalah Citayam Fashion Week ini relevan dengan situasi dan kondisi yang terjadi. Nah, maksud saya adalah bagaimana kalian memilih satu topik penelitian dengan fenomena yang ada memunculkan permasalahan dan juga menjadi permasalahan penelitian itu relevan dengan kehidupan kita sehari-hari. Artinya dari aspek pemanfaatannya, aspek implementasinya. Nah, karena apa? Pada dasarnya persoalan-persoalan penelitian itu nanti kan diaplikasikan juga. Nah, dimanfaatkan juga untuk kemaslahatan masyarakat, untuk kehidupan yang lebih baik dari kita semua. Nah, tentu cari permasalahan penelitian yang bisa menyelesaikan masalah yang muncul di keseharian kita, di masyarakat, di industri, ya, di publik, dengan level yang berbeda-beda. Ada yang mungkin menyelesaikan masalah di level lokal, masalah di level nasional, masalah di level regional kawasan, atau bahkan mencoba menyelesaikan masalah di global. Wah, keren banget kan? Iya, oke. Lalu apa? Nah, yang kelima adalah so what gitu. What's next? Ya. Apakah akan ada bla 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 Fashion Week yang lain gitu? Karena betul sekali Citayam Fashion Week sudah menginspirasi banyak kota yang dalam tanda kutip mungkin latah juga menyelenggarakan berbagai Fashion Week yang ada. Ya, ada 8 kota lah kalau nggak salah ya saat video ini dibuat. Ada di Bandung, ada di Semarang, ada di Malang, ada di Surabaya, ada di Solo juga, dan lain sebagainya. Apa itu salah, Prof? Nggak ada yang salah. Karena sebenarnya di berbagai kota yang saya sebutkan tadi sudah banyak juga ya setiap waktu, mungkin setiap minggu atau beberapa setiap hari, bahkan ada orang yang melakukan seperti itu. Di Jogja ada juga gitu ya, Anda bisa lihat di berbagai kawasan juga ada. Di Braga, di Bandung sudah banyak, tapi boomingnya berbeda. Nah, ini apakah hal ini justru akan menstimulasi munculnya berbagai macam Fashion Week yang ada, dalam arti apakah ini semakin positif, apa kemudian hal ini justru harus diatur, apakah kemudian ini harus membuat para pengambil kebijakan
para akademisi, para industriawati atau kalangan bisnis melihat ya bahwa ini satu fenomena yang positif ya, yang bisa diolah untuk kebaikan. Nah, kalau ada aspek-aspek yang negatif, tentu bagaimana mengatasinya. Nah, itu tadi ya, bagaimana kita melihat Citayam Fashion Week dari sisi penelitian. Semoga bermanfaat buat kalian semua dan ini menjadi inspirasi. Tentu masalahnya bukan Citayam Fashion Week-nya, tetapi adalah fenomena apapun yang di sekitar kita yang menarik, yang mungkin booming, yang mungkin seksi, yang mungkin itu relevan untuk diteliti, kamu bisa teliti, apalagi Citayam Fashion Week. Sukses buat kalian semua. Bagaimana para teman-teman? Jangan-jangan yang nonton ini para pejuang skripsi juga yang sedang membahas tentang Citayam Fashion Week ya. Oke, sukses buat kalian semua. Semangat selalu, salam sehat, dan jangan lupa bahagia.